Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ketua kelasnya? Aku mau Ayo dipimpin berdoa dulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Siapa yang gak masuk hari ini? Masuk semua. Di sini kita akan belajar tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Tujuan mempelajari tentang pluralitas Indonesia yaitu untuk mengetahui, untuk menganalisis pluralitas. Yang kedua, menganalisis pengaruh interaksi sosial terhadap pluralitas agama di Indonesia. Yang ketiga, menganalisis pengaruh interaksi sosial terhadap pluralitas budaya di Indonesia. Yang keempat, menganalisis pengaruh interaksi sosial terhadap pluralitas suku bangsa. Yang kelima, menganalisis pengaruh interaksi sosial terhadap pluralitas pekerjaan. Yang keenam, menganalisis peran dan fungsi keberagaman. Masih ingatkah kalian materi minggu kemarin? Minggu tadi, materi tadi. Masih. Apa? Pencemaran lingkungan. Ya, bagaimana kita cara mengatasi pencemaran lingkungan itu? tidak mengurangi Jangan buang sampah sembarangan. Menanam pohon secara dialami, melakukan vegetasi, tidak menjaga jalan Menjaga pohon. Ya. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pluralitas masyarakat di Indonesia. Plural berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak. Jadi pluralitas itu yaitu kemajemukan. Jadi pluralitas masyarakat di Indonesia adalah kemajemukan masyarakat di Indonesia. Belajar tentang pluralitas di Indonesia berarti kita belajar tentang kemajemukan masyarakat yang terdiri dari keberagaman suku bangsa, agama, ras, pekerjaan, dan lainnya. Masyarakat di Indonesia itu dikenal sebagai masyarakat religius. Beberapa agama dan kepercayaan dapat ditemukan di wilayah Indonesia, juga memiliki keberagaman budaya dan adat istiadat. Kondisi geografi dan sosial Indonesia juga mempengaruhi berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Karena itu, kita dapat menemukan berbagai pekerjaan masyarakat di Indonesia di berbagai tempat. Selain istilah pluralitas, kita juga menemukan istilah lain, yaitu multikultural. Multi itu berasal dari dua kata yang berarti multi dan kultur. Sedangkan multi itu banyak, kultur itu budaya. Jadi multikultural adalah masyarakat yang lebih dari dua kebudayaan. Adapun keanekaragaman yang ada di Indonesia, yang pertama yaitu perbedaan agama. Terdapat perbedaan agama yang banyak aliran kepercayaan yang diakui di Indonesia. Ada berapa sih agama yang diakui di Indonesia itu? 6. Ayo, Mbak Hanza coba sebutkan. Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu. Kristen itu dibagi dua. Oh ya, Kristen Protestan sama Kristen Katolik. Ya. Oh enggak. Yang pertama kan agama Islam ya. Islam itu di Indonesia itu kebanyakan masyarakat Indonesia itu memeluk agama Islam. Pada sensus 2010 agama Islam itu terbanyak. 87,2% masyarakat Indonesia ini memeluk agama Islam.
Hari raya apa saja yang ada di Islam itu? Idul Fitri. Idul Fitri, Idul Adha. Ramadan. Terus, Hari besar dah Bu. iya hari besar yang ada di Islam. Ada Maulid Nabi. Terus ada Tahun baru Islam. Ya. Terus, Isra Mi'raj. Sya'ban. Maulid Nabi. ya, hari raya Idul Fitri. Ya. Maulid Nabi. Sama Maulid Nabi ya. Ada 4 hari raya di Islam itu. Hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi. ya sama Maulid Nabi. Hari Jumat itu juga Hari Jumat itu juga termasuk hari rayanya orang Islam loh. Soalnya kan itu umat Islam itu yang laki-laki kan iya. Itu. Yang kedua yaitu Kristen Protestan. Kristen Protestan ini berkembang sejak masa kolonial Belanda sejak abad 16. Pada abad 20, Kristen Protestan berkembang sangat pesat yang ditandai dengan kedatangan para misionaris dari Eropa ke beberapa wilayah di Indonesia. Yang ketiga, agama Kristen Katolik. Kristen Katolik tiba di Indonesia itu Kristen Katolik saat di Indonesia itu kedatangan bangsa Portugis yang diperkuat dengan kedatangan bangsa Spanyol. Hari raya umat Kristen itu apa saja? Natal. Hari raya umat Kristen. Natal, kenaikan Isa Al-Masih. Wafat Yesus Kristus. Iya betul. Emang lucu banget. Apa lagi kan? Hari Raya Waisak. Waisak Ada. juga. Apa lagi ya? Ada berapa Bu? 3 dulu. Iya, ada tiga. Natal, kenaikan Isa Al-Masih Ya, sama Yesus Paskah. Kristus. Paskah. Paskah. Yang keempat yaitu agama Hindu. Nyepi. Galungan emas. Waisak. Iya. Apa saja hari raya yang ada di Hindu? Hari Nyepi. besar. Nyepi. Kuningan, Galungan. Ya. Galungan. Mana? Yang bawah-bawah. Di Hindu itu ada 3 hari raya. Yang pertama Nyepi, yang kedua Galungan, yang ketiga Kuningan. Saraswati. Saraswati. Iya. Oh, dari Saraswati. Siap. Yang kelima agama Buddha. Waisak. 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 Perkembangan agama Buddha diperkirakan terjadi bersamaan dengan perkembangan agama Hindu. Upacara keagamaan yang ada di Buddha itu ada Waisak. ya, ada Waisak ya. Ya. Cuma satu di Buddha itu. Lah kan di Buddha itu ada Hari Raya Waisak. Hari Raya Waisak ini memperingati 3 peristiwa. Yang pertama peristiwa lahirnya Pangeran Siddhartha. Yang kedua Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha. Yang ketiga wafatnya Buddha Gautama. Yang keenam agama Konghucu. Ada berapa itu? Satu. Imlek. Imlek. Ya. Gongsi Pacai. Gongsi Pacai. Yang kedua yaitu keragaman yang kedua yaitu perbedaan budaya. Menurut Konjoroningrat, budaya merupakan sebuah sistem gagasan dan rasa sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan masyarakat. Ada faktor yang mempengaruhi perbedaan budaya. Yang pertama yaitu perbedaan lokasi. Yang kedua perbedaan agama. Perbedaan budaya dapat dikenali melalui bentuk-bentuk pakaian adat, rumah tradisional, tarian daerah dan lainnya. Yang ketiga yaitu perbedaan suku bangsa. Bangsa di Indonesia ini memiliki berapa suku bangsa? Suku. 300. Ya, ada 300 lebih kan ya.
Yang terbesar di Indonesia ini apa saja? Iya, Jawa, Sakura. Daya. Jember. Yang keempat, perbedaan pekerjaan. Perbedaan pekerjaan yaitu salah satu bentuk ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Pekerjaan itu dibagi menjadi dua, pekerjaan sektor formal dan non formal. Sektor formal itu pekerjaan yang dilakukan oleh usaha resmi baik pemerintah maupun swasta. Apa saja contoh dari pekerjaan sektor formal ini? Pegawai Ya. bank guru. Terus Pegawai pemerintahan. ya, Terus sama guru. ya. Polisi. Yang kedua, sektor non formal. Pekerjaan yang dilakukan secara mandiri, tidak tergantung pada pihak lain. Contohnya, Petani, nelayan. ya, Kalau kayak wirausaha gitu. Dia masuk ke dalam. masuk ini di pedagang ini. Dagang. Yang selanjutnya yaitu peran dan fungsi keberagaman budaya. Yang pertama sebagai daya tarik bangsa asing. Yang kedua mengembangkan kebudayaan. Yang ketiga tertanamnya sikap toleransi. Yang keempat saling melengkapi hasil budaya. Yang kelima mendorong inovasi kebudayaan. Baik, apa ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu kasih tugas ya. Kasih suaranya, Bu. Oh, enggak, bohong. Hoax. Enggak. Hoax. Dibentuk kelompok 4 orang, 4 per kelompok 4 orang ya. Wah, ini. Hah? Kamu masuk di kelompok 1, Irman masuk di kelompok 2. Irman gak kira satu gak pernah. Kelompok siji berarti. Delok soalnya Lagi rambut. mau nyampe 69. Ayo bergabung di kelompoknya masing-masing. Kelompok 2 mana? Apa? Ini kelompok 2. Ini kelompok sini. Cak idaman. Di sini loh, Mas. Sini man, duduk sini man. Karena berarti ini pengennya aku rambut di kelompok loro. Nanti menjadi Kita kan untuk aman di belakang. Buat kamu. Mbak Ika menyemangati mulai dari belakang sampai ini ke depan. Jadi tukang sini. Babu. Sering dihubung. kapan aja. Aku kan Apa lagi? nyalep. Di Kemayoran. Udah kamu. Ya udah. Udah. Ayo, kemana? Ya Bu, ini Bu Komar jadi Ini kok belum dikerjakan, harus dikerjakan. sayangku, cintaku, cek masuk. Oh ini keren. Ya serius, anakku nyambung Komar gak apa-apa. Adanya teman-teman.
Masuk dong. Kok belum dikerjakan ini kelompok 3? Oh, komar. Ini bukan dari Aku baca kedua saya. pen. Senja. Kok banyak sekali sih Bu? Islam. Apa ibadah, masjid. Hari keagamaan besar. Dapat Apa ya? Hari raya. Bulan bisa. Penguji. Iya. Kelenteng. Lenteng. Penguji tak ada. Lenteng. Bagaimana sikap kalian dan mana tidak sama? Toleransi bila Jangan macam lo. Kan aku tak bilang kan? Sudah selesai? belum Bu. Ayo, yang sudah selesai dipresentasikan. Yang belum selesai dikumpulkan. Ayo dikumpulkan semuanya. Belum Bu, bentar lagi. Ayo Mas Aziz, dipresentasikan. Katanya sudah tadi. Ayo dikumpulkan. Ibu hitung sampai 5 ya. Tugasnya dikumpulkan semua. 1, 2, 3, 4, 4,5, 4/4, 5. Ayo dikumpulkan. Ayo kelompok 1 dipresentasikan. Mas Aziz. Anu Pak, satu asjar Jailan gitu.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari Quran. Jadi nomor 1 itu yang poin A. Kalau Islam itu kan tempat ibadahnya di masjid. Hari besar agamanya itu Idul Fitri atau Idul Adha. Yang kedua itu Kristen Protestan. Tempat ibadahnya gereja. Dan Suaranya dikerasin biar terdengar semua. yang kedua itu Kristen Protestan, yang dimana tempat ibadahnya itu gereja, hampir sama dengan Katolik, Kristen Katolik, yang dimana tempat ibadahnya itu adalah gereja dan hari besar keagamannya itu adalah hari raya Natal. Yang ketiga itu Konghucu, yang dimana Konghucu ini tempat ibadahnya adalah Kelenteng dan perayaan hari besar keagamannya adalah Imlek. Sedangkan Buddha tempat ibadahnya itu vihara dan hari besar keagamannya itu adalah hari raya Waisak. Yang kelima itu Hindu, dan di mana tempat ibadah Hindu ini adalah Pura dan hari besar keagamannya adalah Mesir. Baik, untuk nomor 1 poin B, jawabannya adalah kita harus mengembangkan sikap saling bertoleransi antar umat beragama. Yang nomor 2 poin A, bagaimana pendapat kalian tentang gambar di atas? Berbeda-beda tetapi tetap satu dua. Jelaskan mana Bhinneka Tunggal Ika yang kalian ketahui, yang dimana semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu memiliki makna adalah berbeda-beda tetapi tetap satu dua. Bagaimana cara kalian lakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan cara toleransi antar umat beragama, suku maupun bangsa, seperti itu. Mulai marah-marah. Nomor 3 poin A, jawabannya menjadi salah satu daya tarik bangsa asing. Yang poin B, tetap mencintai budaya lokal karena budaya kita sangat beragam agar budaya lokal pun juga terkenal di kancah internasional. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan buat Mas Siti. Baik. Siapa yang berani menyimpulkan? Saya ibu tunjuk ya. Pak Vio. Ayo berdiri di tempat dah. Ayo Mbak Vio. Ayo berdiri di tempat. Di sini apa maju? Di situ aja. Tapi berdiri. Baik, dari kesimpulan dari materi tersebut adalah kita harus menghargai perbedaan. Kita harus menghargai perbedaan agama setempat. Ya. Baik, apa ada yang mau ditanyakan? Cukup Bu. Baik, dirasa sudah cukup. Ibu akhiri untuk pelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus